warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Bu Husni. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia untuk SMP MTS kelas 8. Pada kesempatan ini kita akan membahas suatu materi tentang menyajikan teks iklan, slogan, dan poster. Kemudian untuk memahaminya kita akan punya tujuan dalam materi ini, yaitu menentukan langkah-langkah menyusun teks iklan, slogan, poster. Kemudian yang kedua, menyusun teks iklan, slogan, dan poster. Nah, bagaimana cara langkah-langkah kita menyusun teks iklan, slogan, dan poster? Kita lanjutkan untuk memahaminya. Kita bahas. Ketika kita ingin menulis atau menyusun teks iklan, langkah pertama yang harus kita lakukan apa? Yaitu yang pertama, mengajukan pernyataan. Nah, di sini isinya adalah memberikan suatu pernyataan sebagai pembuka sebuah iklan agar orang tertarik pada iklan kita. Di situ contohnya misalnya, rambutmu rontok, takut mengalami kebutakan dini. Nah, ini suatu pernyataan yang membuat orang tertarik untuk membaca iklan itu seterusnya. Kemudian baru yang kedua, menawarkan solusi. Nah, dari iklan di atas dalam pernyataan itu, maka solusinya contohnya adalah IASM, sampo solusi terbaikmu. Kuatkan rambut indahmu dari akar, kulit, kepala makin sehat. Rontok tamat dalam 2 minggu. Nah, ini penawaran yang diberikan dalam iklan tersebut. Nah, kita berikan satu penawaran. Apa yang kita tawarkan dalam iklan itu? Contohnya seperti ini. Kemudian untuk menguatkan, maka kita berikan suatu bukti, yaitu menunjukkan bukti. Nah, kalau tadi tentang SIASM sampo, maka buktinya apa? Di situ kita berikan contoh. Riset membuktikan bahwa rambut 9 dari 10 orang yang menggunakan JASM sampo kembali kuat dan sehat dalam 2 minggu. Nah, ini memberikan bukti. Agar apa? Agar iklan tersebut diterima oleh masyarakat dan mereka mau menggunakan atau membeli. Nah, kemudian baru ketika kita sudah memberikan pernyataan, kemudian solusi, kemudian bukti, maka baru kita mengajukan suatu harga barang yang kita tawarkan. Contohnya yang di situ, contohnya saya dengan Rp30.000 impianmu memiliki rambut kuat dan sehat alami dapat segera kamu wujudkan. Nah, ini langkah-langkah menyusun teks iklan. Kita harus juga tahu tentang struktur teks iklan kemarin, yaitu yang harus ada pertamanya adalah di awal itu adalah dari kepala, dari pembuka pembuka iklannya. Kalau di sini pembuka iklannya adalah mengajukan pernyataan itu. Nah, kemudian di situ ada tubuh iklan, itu ada di penawaran. Di situ tadi contohnya IASM, sampo solusi terbaikmu. Kuatkan rambut indahmu dari akar, kulit kepala makin sehat, rontok tamat dalam 2 minggu. Kemudian masih berikan satu riset membuktikan rambut dari 9 dari 10 orang menggunakan JASM kembali kuat dan sehat dalam 2 minggu. Nah, kemudian yang akhir menunjukkan harga, dan itu merupakan suatu dari akhir dari iklan, yaitu mengajukan harga. Nah, itu
langkah-langkah menyusun teks iklan. Jadi kita buat pernyataan dulu, kemudian solusi apa yang kita tawarkan itu solusinya apa, kemudian kita berikan suatu bukti agar orang tertarik, agar orang tuh bisa menerima dari iklan kita, berikan bukti, kemudian baru kita tawarkan harga yang kita punya, dan kemudian kita berikan suatu harapan untuk mereka untuk membeli. Ini dalam langkah-langkah menyusun iklan. Kemudian bagaimana langkah kita menyusun sebuah slogan. Nah, slogan kemarin ya adalah suatu ini ya, kata-kata yang itu berisi sesuatu yang bulan harapan atau himbauan atau suatu pedoman ya, yang bisa diterima oleh orang lain dengan kata-kata yang singkat dan padat serta menarik. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, menentukan topik. Apa yang akan menjadi isi slogan kita tentukan dulu. Kita misalnya tentang pendidikan. Nah, kita tentukan dulu tentang pendidikan. Kemudian untuk yang kedua, menentukan pesan yang akan disampaikan. Sebenarnya kita mau menyampaikan apa? Nah, kita tentukan. Kalau tentang pendidikan tadi, misalnya contohnya pesan yang akan kita sampaikan adalah dengan membiasakan diri untuk membaca, seorang dapat memperluas ilmu. Jadi pesan kita agar orang itu banyak membaca ya. Kemudian jadi luas ilmunya. Kemudian mencermati kekhasan yang dimiliki oleh objek atau informasi yang dislogankan. Jadi nanti apa yang sebenarnya yang menjadi khas dari slogan itu. Kemudian baru menyusun ya dari kata-kata yang kita ambil ya dengan singkat, jelas, padat, dan memperhatikan kemenaran dan keindahan bunyi atau rimanya. Jadi tidak sembarang kata kita gunakan untuk slogan, tapi kata-kata itu singkat, jelas, padat, dan ada permainan bunyinya. Contoh di situ adalah rutin membaca buku berlegar jendela ilmu, dan ada kata-kata buku ilmu itu adalah persamaan bunyinya. Ini akan semakin menarik kalau dibaca ya, terdengar juga ada rimanya ya. Nah, ini dalam menyusun slogan. Kemudian kita menyusun poster. Bagaimana kita menyusun poster? Poster itu sendiri adalah juga imbauan atau suatu pedoman, sesuatu yang kepada khalayak umum, dan di situ biar orang mengikuti. Namun di situ ada dua, yaitu kata atau kalimat dengan gambar, itu ciri khasnya. Kemudian bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, menentukan pesan yang akan disampaikan. Jadi apa pesan kita yang akan disampaikan? Nanti saya berikan satu contoh ya. Kemudian yang kedua, memiliki kata-kata yang menarik ya, dan mudah diingat. Jadi memilih kata-kata jadi yang menarik, yang itu nanti mudah diingat oleh orang banyak. Nah, kita pilih dari apa saja. Kemudian menyusun kalimat secara jelas dan singkat. Kita susun kalimatnya ya, secara singkat dan jelas. Kemudian ciri khas dari bahasa itu ada gambar, maka memadukan huruf yang sudah dibaca dengan gambar yang menarik. Jadi ada keterkaitan gambar yang dibuat dengan kata-kata yang ada dalam poster, itu harus sesuai. Satu contoh misalnya ini, kita lihat satu contoh poster ya. Misalnya di situ adalah tadi kita sudah menentukan tema tentang lingkungan, misalnya kita pilih kata-kata lingkungan yang itu tentang misalnya buang sampah ya. Itu kata-kata yang mudah diingat ya, menarik. Buanglah sampah pada tempatnya ya. Bersihkan lingkunganmu kita dari sampah yang tidak perlu untuk masa depan yang lebih baik. Nah, ini kata-kata kita pilih ya dari ya kata yang menarik dan mudah diingat. Nah, ini contoh dari sebuah poster dan disesuaikan dengan gambar. Gambarnya juga menarik. Ini tempat sampah, kemudian ada pohon. Nah, ini adalah keterkaitan dengan kata-kata yang ada ini tentang sampah, maka ini gambar juga sampah. Kemudian tentang lingkungan juga, maka di sini adalah gambar lingkungan
ini cara membuat sebuah poster. Kemudian contoh yang kedua itu adalah tentang ini ya, kebersihan masjid dan musala dari COVID-19. Dan ini juga ada gambarnya, kemudian ada pesan yang disampaikan dan secara singkat dan jelas, dan itu bisa diikuti dan orang tertarik karena ada gambar dan tulisan yang juga menarik. Nah, ini contoh poster. Nah, demikian tadi ya langkah-langkah kita, cara kita membuat iklan, slogan, dan poster. Untuk lebih paham, mari kita bahas evaluasi. Nah, kita lihat kalau ada sebuah ilustrasi, sebuah rumah mewah di Bukit Barongga Antang akan dijual dengan harga 1,5 miliar rupiah. Rumah tersebut terdiri atas 4 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Luas tanah 2 hektar. Bagi yang berminat silahkan menghubungi nomor telepon 5772345. Nah, kalimat dalam iklan yang efektif ya, itu yang mana? Ini pertanyaannya. Kita ingat, sebuah iklan itu ya, yang di sini ada iklan baris, itu menggunakan kata-kata yang banyak singkatannya dan itu mewakili pesan yang disampaikan. Nah, kemudian jelas. Nah, dari pilihan-pilihan ini A, B, C, D, mana yang sudah mewakili dari ilustrasi itu? Kalau kita lihat yang ini banyak ya, dijual RMH lah rumah ini ya. Ciri khas dari sebuah iklan baris adalah disingkat Bunga Barongga Antang, harga 1,5 M. Nah, kemudian di situ 4 KT kamar tidur, 2 KM kamar mandi, LT itu ya luas tanah 2 hektar, hubungi 2 hub 5772345. Berarti yang sudah mewakili di jawaban A. Ya, untuk jawaban lain tidak lengkap ya, kemudian terlalu panjang ini ya, yang kita klik apa benar. Nah, benar. Jadi itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, ada sebuah ilustrasi lagi. Kita diminta untuk membuat slogan dari ilustrasi itu. Ilustrasinya, sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia digunakan untuk menjalankan administrasi negara, yaitu dipakai dalam kegiatan surat menyurat resmi, peraturan perundang-undangan, pertemuan resmi, dan lain-lain. Slogan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut yang mana? Nah, tadi kita ingat untuk slogan ya, itu juga kata-kata kita pilih ya dengan tepat ya, dan mewakili serta menarik serta mudah diingat. Di mana kalau ilustrasinya seperti itu yang paling tepat, yang dari di antara jawaban ini yang paling tepat adalah berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, cermin cinta bahasa. Nah, ini ada juga iramanya tadi. Nah, kita klik apa benar? Ya, benar. Kemudian yang ketiga, sebuah ilustrasi juga dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020, MTSN 2 Karanganyar melaksanakan kegiatan berbahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan madrasah selama bulan Oktober. Seluruh warga madrasah dan tamu yang datang ke madrasah wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Slogan yang sesuai dengan ilustrasi itu yang mana? Nah, di situ tadi ya kita ingat yang singkat, jelas, menarik, dan mudah diingat. Dari pilihan-pilihan ini yang mana? Kita lihat yang merupakan di situ ada ketertarikan dan orang mau melaksanakannya. Kita lihat dari jawaban ini yang paling tepat adalah yang
sekali berbahasa tetap berbahasa Indonesia. Kita klik apakah benar. Nah, benar. Kemudian di sini pertanyaan langkah-langkah, bagaimana langkah-langkah membuat poster. Nah, di sini pertanyaan yang bukan, berarti yang tidak termasuk langkah-langkah membuat poster. Yang pertama A, menentukan pesan yang disampaikan. Jelas itu ada. Menentukan dulu pesan yang disampaikan itu awal dari membuat atau langkah membuat poster. Kemudian yang kedua, memilih kata-kata yang menarik dan mudah diingat. Jelas harus kata-kata kita pilih yang menarik dan mudah diingat. Kemudian memadukan huruf yang mudah dibaca dan gambar yang menarik. Nah, ini juga jelas. Dalam sebuah poster juga ada gambar dan itu ada keterkaitan dengan huruf yang dicantumkan dalam poster itu. Kemudian yang D, mencermati kekhasan yang dimiliki objek. Nah, ini tidak mesti ya, tidak usah harus dengan objeknya. Maka jawabannya yang tidak ya, yang bukan termasuk langkah-langkah membaca adalah yang D. Kita klik dah, benar. Kemudian pertanyaan terakhir, langkah pertama yang dilakukan ketika membuat teks iklan. Kita ingat kembali bagaimana kita membuat iklan pertama kali. Nah, apakah mendatangi konsumen atau mengajukan pernyataan atau menawarkan solusi atau mengajukan harga? Ya, mestinya yang pertama tadi adalah mengajukan pernyataan tadi ya. Ya, baru pernyataan, baru menawarkan solusi, ya, baru memberikan satu solusi dan bukti serta harga. Berarti yang langkah pertama adalah mengajukan pernyataan. Kita klik ya. Nilai tanda 100 ya. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan langkah-langkah membuat atau menyusun dari sebuah iklan, slogan, dan poster. Kita akan berlanjut dengan materi berikutnya. Ya, dari saya kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.